Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya R.A. Astiana Rizky Syahila. Saya berasal dari kelas Agroteknologi 3B, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian hama terpadu atau PHT. Dalam video ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis, yang kedua yaitu pengendalian secara fisik mekanik, dan yang ketiga yaitu pengendalian entomopatogen. Berbagi senyuman. Pengendalian fisik mekanik merupakan suatu tindakan untuk mengubah lingkungan khusus untuk membasmi hama. Nah, biasanya pada pengendalian ini digunakan hambatan atau jebakan yang berfungsi untuk mengurangi populasi dari hama. Nah, pada pengendalian kali ini saya sudah membuat jebakan atau perangkap yang bernama Yellow Sticky Trap. Nah, Yellow Sticky Trap atau perangkat likat kuning ini merupakan pengendalian yang dirancang berdasarkan preferensi serangga terhadap warna tertentu. Secara umum, warna-warna yang disukai oleh serangga yaitu warna-warna kontras. Nah, contohnya warna kuning. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dari beberapa penelitian. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan perangkap Yellow Sticky Trap yang pertama adalah botol bekas. Yang kedua adalah cat berwarna kuning. Dan yang ketiga adalah lem tikus. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita harus mengecat botol bekas ini dengan menggunakan cat berwarna kuning. Tetapi kita akan mengecat di bagian dalamnya. Jadi caranya itu kita buka, lalu kita tumpahkan cat ke dalamnya. Nah, hingga bagian dalam botol menjadi berwarna kuning. Setelah selesai dicat, maka botol akan dikeringkan dan akan menjadi seperti ini. Jadi warna kuningnya itu ada di dalam botol, tidak di luar botol. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita akan melapisi seluruh bagian botol ini menggunakan lem tikus. Kenapa memakai lem tikus? Karena lem tikus ini dia sangat rekat, sangat lengket ya. Jadi sangat efektif untuk menangkap hama. Nah, caranya itu kita tinggal melapisi seluruh bagian luar dari botol dengan lem ini ya. Nah, setelah selesai dilapisi oleh lem tikus, maka ini akan sangat lengket ya. Nah, jadi setelah itu kita bisa menggantungkan botol ini di dekat tanaman yang sering terkena hama. Nah, nanti otomatis hama akan tertarik dengan warna kuning ini dan langsung mendekatinya. Nah, ketika hama datang mendekatinya, nantinya hama tersebut akan menempel pada bagian permukaan botol yang sudah dilapisi oleh lem tikus tadi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengendalian secara kultur teknis. Nah, pengendalian secara kultur teknis ini merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan sebelum serangan hama terjadi. Nah, dengan tujuan agar populasi hama tidak bertambah, apalagi sampai melebihi ambang batas kendali. Contohnya yaitu pengendalian hama kutu kebul secara kultur teknis pada tanaman kedelai. Nah, untuk pengendalian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penanaman kedelai lebih awal. Yang kedua, penanaman varietas yang toleran. Yang ketiga, penanaman tanaman penghalang misalnya jagung. Yang keempat, sistem pengairan yang teratur. Yang kelima, penggiliran tanaman yang bukan inang. Dan yang terakhir yaitu sanitasi. Pembahasan yang pertama yaitu untuk mengatur waktu tanam dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman lebih awal atau bisa juga menunda waktu tanam. Nah, hal ini bermanfaat untuk menghindari populasi migrasi dari hama kutu kebul sendiri. Pembahasan yang kedua, tanaman yang dapat tahan terhadap hama kutu kebul atau yang dapat menghambat pertumbuhan dari kutu kebul dikarenakan tanaman tersebut memiliki suatu zat tertentu. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi kerusakan akibat kutu kebul dan mengurangi migrasi massal kutu kebul dari tanaman ke tanaman. Pembahasan yang ketiga yaitu tanaman penghalang. Nah, tanaman penghalang ini merupakan suatu tanaman yang dapat menghalangi aktivitas kutu kebul agar tidak menyebar dari tanaman ke tanaman yang lain. Tanaman penghalang juga dapat berperan sebagai pelindung alami terhadap vektor virus.
Nah, idealnya tanaman penghalang ini bukan menggunakan tanaman yang menjadi inang dari hama kutu kebul. Pembahasan yang ketiga yaitu ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap siklus dari hama kutu kebul, sehingga diperlukan siklus air yang optimal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pergiliran tanaman atau mengatur pola tanam dengan menanam tanaman yang bukan inang. Nah, tujuan dari penanaman tanaman yang bukan inang ini dapat memutus rantai makanan dari kutu kebul itu sendiri. Dan tentunya dapat mengurangi migrasi hama antar jenis tanaman tertentu. Dan pembahasan yang terakhir yaitu adalah sanitasi. Nah, sanitasi ini merupakan kegiatan pembersihan lahan. Nah, dengan sanitasi ini tentunya dapat mencegah peningkatan populasi dari hama. Karena banyak juga hama-hama yang dapat bertahan hidup pada sisa tanaman. Nah, kegiatan sanitasi ini dapat dilakukan dengan cara penghancuran sisa-sisa tanaman yang masih hidup, tanaman yang terserang oleh hama, lalu sisa tanaman yang sudah mati, atau jenis tanaman lain yang dapat menggantikan inang. Dan yang terakhir bisa juga dengan menghancurkan sisa tanaman yang terjatuh. Nah, karena banyak juga nih hama yang dapat bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang jatuh, seperti buah ataupun daun. Terbang bersama ke sana, menari-nari asmara. Berjalan-jalan memecah kenangan jejak air, rintik hujan, bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta, nostalgia, menggapai hayalan. Lihat kita bertaburan, bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana, menari-nari asmara. Mengisi lamunan, menggapai hayalan, bahagia. Lihat kita Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.